Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, yang berhubungan dengan bab istinja. Kan di dalam kitab pernah nih katanya teh kita dengar kalau misalkan kita pipis, kalau misalkan kita berak gitu ya, kita itu katanya nggak boleh ya menghadap ke arah kiblat. Apa itu benar teh dengan pandangan seperti itu? Nah maka kalau dilihat nih di dalam kitab I'anatul Talibin ya pada juz ke-1 pada Shahifah ke-111, falawi istaqbalal qiblata bisadrin wa hawwala farjahu anha thumma bala lam yadurra. Maka di dalam ini kitab Fathul Mu'in dikatakan andaikan misalkan yang qadil hajat, maksudnya ya qadil hajat itu adalah orang yang ketika melakukan membuang air besar gitu ya ataupun air kecil gitu, misalkan orang tersebut menghadap kiblat dengan dadanya, maka orang tersebut bisa membelokkan farjinya itu dari arah kiblat, kemudian ia kencing, maka itu hukumnya tidak apa-apa dan tidak haram. Jadi di dalam ini kitab I'anah, kalau misalkan memang iya kita itu makruh kalau misalkan kita pipis ataupun kita ghaid gitu menghadap ke arah kiblat. Tapi bagaimana nih, emang ini posisinya WC-nya menghadap ke arah kiblat gitu, posisi dadanya emang benar-benar menghadap ke arah kiblat. Nah maka ya ketika kita pipis misalkan, ya farji kitanya meskipun ini dada mengarah ke arah kiblat, diusahakan kalau farji kita itu agak sedikit kita miringkan sehingga farji kita itu tidak menghadap ke arah kiblat seperti itu. Nah tetapi referensi di dalam kitab I'anah ini adalah yang berlaku bagi yang memang posisi kamar mandinya itu tidak tertutup sepenuhnya seperti itu ya, karena kalau di zaman-zaman dahulu kan itu terkadang banyak sekali kita menemui kamar-kamar mandinya itu kan jarang ya, kalau zaman dulu gitu ya kita jarang banget menemui ada kamar mandi di dalam rumah gitu ya, biasanya di luar rumah, dan si kamar mandinya itu biasanya tidak dalam posisi keadaan tertutup. Tetapi kalau dulu ketika aku kecil pun kamar mandi umumnya itu ya cuman segini gitu ya, tidak sampai tertutup ratap, tidak terkentengi lah, intinya masih agak terlihat aurat seperti itu. Nah kalau posisi seperti itu iya memang itu dimakruhkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi kan sekarang beda lagi, kalau sekarang kan jarang banget ya dalam posisi keadaan seperti itu. Sekarang hampir di setiap rumah itu mempunyai kamar mandi. Nah kalau dikarenakan tertutup benar-benar rapat, maka itu sebetulnya tidak apa-apa meskipun mengharap ke arah kiblat seperti itu. Nah kemudian juga Teteh kemudian menemukan di dalam referensi kitab yang lain, di dalam kitab Nihayatuz Zain ya pada Shahifah ke-17, ingat-ingat ya kita itu tidak boleh kalau misalkan kita pipis di sembarang tempat. Bahkan ini ada satu tempat, dua tempat mungkin kalau kita pipis di sana bahkan itu hukumnya sampai diharamkan. Sekali lagi bukan hanya sekedar makruh tetapi sampai diharamkan, yaitu tempatnya di mana? Wa yahrumu qada'ul hajati 'alal qubri wa fil masjidi walau fi ina'in. Jadi kita itu diharamkan kalau misalkan kita melakukan pipis di area pekuburan dan juga tentu di area di dalam masjid seperti itu. Nah kalau di dalam masjid itu ya jelaslah tidak boleh kita pipis di sana. Ya masa itu kan tempat suci, tempat untuk kita ibadah, ya masa kita mengeluarkan najasah di dalam masjid. Dan ternyata di kuburan pun kita tidak boleh sembarang pipis ya. Kalau misalkan anak kita kebelet pengen pipis, misalkan gak ada kamar mandi gitu ya di tempat pekuburan kita, ya di tempat pekuburan, misalkan anak kita laki-laki, maka tidak boleh anak kita yaudah pipis aja di sana, misalkan di pojok pohon, misalkan itu nggak boleh. Kalau misalkan itu masih di area pekuburan, misalkan di samping kuburannya kan kita sering ya kalau melihat pekuburan kita itu yang mana ini pekuburan, kemudian di depan kepala kuburan itu ada pohon kan, seperti itu ya. Kita sudah banyak sekali menemukan seperti itu. Udah kita pipis aja di sana anak kita, itu gak boleh sekali. Maka kalau anak kita nggak kuat pengen pipis, ya kita keluar aja dulu dari kawasan pekuburan seperti itu ya. Kalau misalkan dekat tetangga ya kita ketuk pintu aja. Anak aku misalkan pengen pipis ya, kalau nggak kebelet
kalau misalkan nggak sanggup ini udah kebelet ya minimal kita cari dulu keluar dari kawasan pekuburan tersebut. Bahkan ini hukumnya bisa sampai diharamkan, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian juga nih ada pertanyaan nih yang lain teh, kalau misalkan ada seseorang ya misalkan di cincin gitu ya, ataupun di gelang ataupun di kalung, misalkan menggunakan cincin deh, misalkan ini mah cincinnya itu yang ada tanda Allah ya. Dengan sengaja ini cincinnya itu ditulis dengan lafaz Allah, bermaksud ada lafaz Allah ini karena aku bermaksud ini adalah sebagai suatu ajimah dan aku ingin mengalap berkah dari kalimat thayyibah ini ataupun dari kalimat jalalah ini, dari kalimat Allah ini. Itu sebetulnya kalau misalkan kita beristinja, kita masuk ke kamar mandi kemudian kita pipis ataupun kita berak, sedangkan di cincin kita itu ada lafaz Allahnya, itu sebetulnya diperbolehkan gak kita pipis ataupun kita ya mengeluarkan kotoran berat seperti itu. Maka kalau dilihat di dalam kitab Hasyiatul Jamal ya pada juz ke-1 pada syahifah ke-82, di sini dikatakan lau kana biyadihi khatamun alaihi lafdul jalalah wastanja biha bihaitsu nusibu an najasatu smallahi haruma hadza an qasada bi nafshin al jalalati tabarruk. Jadi kalau misalkan ada seseorang di dalam kitab ini yang sedang melakukan beristinja, itu terdapat cincin yang terdapat ada tulisan Allah, maka di sini dikatakan haruma, maka hukumnya adalah diharamkan jika penulisan lafaz Allah tersebut itu dibermaksudkan untuk mengalap tabaruk, untuk mengalap barokah. Itu hukumnya tidak boleh ya. Itu hukumnya tidak boleh ketika kita beristinja ataupun kita pipis ataupun kita berak kemudian kita menggunakan cincin yang ada lafaz Allah, yang mana tadinya sih kita bermaksud untuk mengalap tabaruk, untuk mengalap barokah. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, karena itu masuk ke ranah, ke tempat yang memang bisa dianggap cukup hina, dikarenakan kan kalau kita mengeluarkan dari bagian depan atau belakang itu kan kita sedang mengeluarkan kotoran. Nah, makanya itu tidak boleh diharamkan seperti itu ya. Jadi ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan istinja. Mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan buat kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat.